Oke, silakan duduk. Ada Ibu Mia Sutranina Hambali di sini. Ibu Mia apa kabar? Oke, baik juga. Oke, baik, mungkin Ibu Mia sebelumnya boleh sapa dulu kepada Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir di Flowy Expo 2024 hari ini. Halo teman-teman Aglo Lovers, saya Mia Hambali berada di sini untuk presentasi mengenai aglonema hibrida yang merah tentunya di Indonesia. Oke, baiklah kalau gitu mohon izin jika mau presentasi bisa langsung dimulai saja. Ya, silakan. Oke, peran aglonema sebagai bagian itu sebenarnya Mbak Ya. dari panitia. Ya, Oke, nah peran iya. aglonema sebagai bagian dari industri florikultura dan kesana Nusantara di mata dunia. Oke, selanjutnya. Ya, kita sering dengar tentang tanaman hias yang sifatnya untuk dilihat kecantikannya. Kadang orang berpikir apa sih gunanya tanaman hias? Itu kan hanya sebagai hiasan saja. Apakah betul itu nothing but ornamental? Coba kita dalami ya. Oke, kita mulai dulu dari florikultura ya. Florikultura itu adalah cabang dari hortikultura yang berkaitan dengan tanaman hias, baik tanaman hias bunga maupun tanaman hias daun. Terima kasih atas plafon yang sudah diberikan kepada kami para penggiat tanaman hias di Flowy untuk menampilkan produk-produk kami. Nah, tanaman hias itu sendiri kan adalah makanan jiwa, dapat memberikan kesehatan. Kalau di Jepang ada yang namanya Shinrin-yoku, itu dia adalah forest bathing, itu bermanfaat untuk kesehatan mental. Pada akhirnya bisa misalnya menurunkan aktivitas saraf simpatik, lalu juga nantinya bisa meningkatkan aktivitas saraf parasimpatik. Jadi serupa dengan meditasi ya. Oke, bisa selanjutnya. Oh ya. Ya. Tapi maksudnya mata saya agak minus, jadi nggak apa-apa Mbak. Mengapa pemulia itu dibutuhkan? Pemulia itu dibutuhkan bagaikan pelukis untuk menciptakan sebuah karya seni ya, sebuah karya seni yang merupakan barang baru untuk meramaikan dunia tanaman hias. Persilangan itu sendiri merupakan penggabungan sifat-sifat dari induk betina dan induk jantan untuk menghasilkan sebuah varietas baru yang diharapkan dapat diterima pasar. Sebenarnya a breeder adds value to the existing germplasm. Jadi biasanya kita mencari plasma nutfah yang tepat yang dapat digunakan dalam program persilangan. Lalu kita pertama kumpulkan dulu indukannya, lalu kita kembangkan di greenhouse atau di kebun masing-masing, lalu dilakukan persilangan. Nah, aglonema ini menarik karena aglonema adalah tanaman hias yang dapat dinikmati kecantikan daunnya. Ini daunnya yang bercorak itu memang sudah indah dan kalau dibandingkan dengan tanaman lain, misalnya tanaman yang harus menunggu kecantikan bunga anggrek misalnya, itu kan harus menunggu sampai bunga anggrek keluar dulu. Tapi kalau tanaman hias aglonema dari daunnya sendiri saja sudah dapat dinikmati kecantikannya, makanya disebut ratu daun. Apalagi yang bercorak merah, karena kalau yang bercorak merah di Asia Tenggara itu dianggapnya membawa rezeki, karena warna merah itu identik dengan pembawa keberuntungan. Di kultur di Asia Tenggara, di budaya di Asia Tenggara, warna merah itu sangat signifikan artinya. Oke, selanjutnya. Nah, inilah etimologi dari aglonema. Meskipun kita menyebutnya dengan cepat aglonema, tetapi sebenarnya penulisannya adalah aglaonema. Ya. Jadi ini saya tekankan berkali-kali supaya lama-lama semakin banyak yang memahami etimologinya sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari aglaos yang artinya terang dan nema yang artinya benar atau garis-garis. Lalu di dunia aglonema sendiri banyak sekali pihak yang berjasa untuk membuat aglonema populer. Jadi bukan hanya breeder saja. Nanti saya dapat ceritakan perjalanannya karena memang perjalanannya panjang. Mungkin kalau di Indonesia memang diinisiasi oleh pasangan suami istri, yaitu ayah saya Gregory Gardali Hambali dan ibu saya Indriani Kusudiarjo. Ya, napak tilas perjalanan hidup almarhum Greg Hambali
tahun 1949 beliau lahir di Sukabumi. Tahun 1982 menikah dengan ibu saya, Ibu Indriani Kusudiarjo. Pada tahun 1983 beliau mengambil langkah yang sangat berani, yaitu melepaskan profesi sebagai asisten botani di LIPI dengan dukungan istri tentunya. Jadi beliau berani melepaskan pekerjaan tetap. Nah, seiring dengan waktu yang berjalan, tahun 85 Donna Carmen muncul, lalu selanjutnya tahun 87 Pride of Sumatera muncul. Sekian waktu berlalu, akhirnya pada tahun 1998 Adelia muncul. Adelia itu adalah aglonema yang dikenal bercorak batik yang khas, corak batik merah yang khas. Jadi itu juga salah satu pilar dalam perjalanan hibrida. Tahun 2002 Pride of Sumatera yang munculnya udah lewat dari satu dekade yang lalu, yang tadinya munculnya tahun 87, tapi ketika dibawa oleh Dr. Purbo pada tahun 2002 ke Haarlemmermeer di Belanda, ternyata menang di posisi kedua untuk kategori kamerplanten alias tanaman hias indoor. Ini merupakan sebuah momen yang sangat sensasional karena sebuah hibrida meskipun munculnya sudah lama, tapi kan baru dibawa oleh Dr. Purbo ke Haarlemmermeer itu tahun 2002, sehingga menjadi terkenalnya di tahun 2002. Padahal perjalanannya sudah sangat panjang, dari 20 belum ada yang bisa membuat berumpun begitu cantik, sampai akhirnya di tangan Dr. Purbo dengan jasa yang begitu besar dari seseorang yang merawat tanaman hias dengan sangat baik sampai berbentuk kompak, roset, dan juga terpancar kecantikannya. Akhirnya terkenallah aglonema di dunia saat itu karena Pride of Sumatera ada yang membawa ke Belanda. Jadi memang jasa Dr. Purbo itu begitu besar. Kalau nggak mungkin tanaman hias yang mungkin sebenarnya dibikinnya udah lama nggak pernah terkenal juga karena nggak pernah ada yang merawat sampai sedemikian cantiknya seperti Dr. Purbo. Jadi sebenarnya memang kita harus bekerja sama antar banyak orang, karena kalau mungkin Pride of Sumatera tetap ada di tangan breeder, ya di tangan almarhum Pak Greg dan di keluarga kami, mungkin tidak akan secantik yang ditampilkan secara khusus oleh orang yang memang hendak membawanya ke kontes. Lalu selanjutnya sematan aglonema Indonesia itu, oh ya maaf, itu tadi ada yang belum tahun, boleh mundur satu ya. Lalu selanjutnya tahun 2006 tadi kan aglonema mulai terkenal sesudah dibawa Dr. Purbo ke Belanda dan menang kategori kamerplanten juara kedua. Lalu selanjutnya kan semakin terkenal di Indonesia sampai tahun 2006 ada satu momentum lagi nih, Harlequin dilelang dan terjual pada harga 660 juta. Itu tahun 2006. Kalau dibandingkan dengan tahun sekarang 2024, mungkin ini rasanya bisa untuk beli satu kapling rumah mungkin ya. Rasanya ya, kalau dibandingkan dengan 2024 sekarang kan ada inflasi dan lain-lain. Lalu tahun 2020 terdapat momentum lainnya, yaitu aglonema Golden Hope dijual dalam bentuk paket. Jadi bukan cuma satu tanaman tapi berbentuk paket. Jadi kami berhasil memperbanyak secara manual tanpa tutorialnya dan berhasil menjual dalam bentuk paket sehingga banyak seller bisa mengambil. Nah, sayangnya pada tahun 2023 Pak Greg tutup usia pada usia 74 tahun. Namun, jangan khawatir bagi para pencinta aglo lovers karena ritme hidup tetap berjalan meskipun kami kehilangan figur ayah, tapi semua tetap berjalan dengan normal. Dari tahun 2024 dan seterusnya, rilis aglonema tetap berjalan. Yang terakhir kami rilis adalah antik. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, mengapa di booth produsen awal dari aglonema, mengapa tidak berjualan aglonema? Jawabannya adalah karena kami menghormati reseller yang sudah mengambil paket di kami supaya mereka tetap dapat berjualan. Seandainya kami juga berjualan antik pada saat ini, nanti seller kami yang lain tidak dapat berjualan. Contoh yang paling mudah adalah seperti toko kain di Tanah Abang banyak yang tutup karena pabriknya jualan sendiri ke customer akhir. Akhirnya semuanya jatuh bersama-sama. Jadi kami rasa supaya rotinya dapat dinikmati banyak orang, jadi memang sebaiknya ketika ada event seperti ini ya, memang seller yang sudah mengambil di kami untuk hibrida antik dipersilakan untuk berjualan
sehingga orang nanti kami arahkan ke mereka. Jadi kalau ada yang datang ke lapak kami, Mbak mau beli antik, oh jangan beli di saya, beli di toko sebelah ya. Jadi kayak gitu kurang lebih. Oke. Selanjutnya. Ya, ini adalah aglonema zaman dulu yang menjadi pionir. Kita bicara tentang Dona Carmen dan Pride of Sumatera. Tercipta Dona Carmen dan Pride of Sumatera bagaimana? Mereka datang dari prekursor yang sama. Prekursor itu adalah dulunya hasil persilangan antara aglonema comutatum Tricolor dengan aglonema rotundum. Nah, prekursor ini sendiri seiring dengan berjalannya waktu, pertama ada yang diselangkan dengan aglonema brevis patum menjadi Dona Carmen. Lalu yang berikutnya disilang balik alias backcross dengan aglonema rotundum yang merupakan tetua dari prekursor itu sendiri kan tadinya. Jadi ini menimbulkan warna merah yang pekat pada Pride of Sumatera. Nah, mengapa disebut Pride of Sumatera? Karena ini adalah kebanggaan dari Sumatera. Mengapa? Karena aglonema rotundum itu endemik dari Sumatera. Jadi dengan adanya Pride of Sumatera kita mampu mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Oke, selanjutnya. Ya, ada juga Adelia. Tadi saya sempat ungkapkan, Adelia itu adalah aglonema bercorak batik yang merah dan merupakan suatu momentum yang diingat orang sebagai corak batik yang khas itu pertama kali keluar di Adelia. Nah, Adelia itu sendiri diambil dari nama Adelia Angeles, seorang kolektor asal Manila, Filipina, yang membantu pencarian indukan aglonema comutatum di Filipina. Nah, Adelia ini adalah salah satu hasil persilangan antara aglonema rotundum dengan aglonema comutatum Tricolor, yang mana pada Adelia justru rotundumnya yang dijadikan sebagai betina. Padahal jarang rotundum yang dijadikan sebagai betina, itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Nanti saya jelaskan alasannya mengapa ya. Lalu selanjutnya kita bisa ke bawah yang selanjutnya. Ya. JT2000 ini adalah hasil persilangan antara aglonema comutatum Tricolor dengan aglonema rotundum. Jadi betinanya secara umum memang aglonema comutatum ya, jantannya justru aglonema rotundum. Kecuali di momen-momen yang khusus dan jarang terjadi seperti di Adelia. Nah, tahun keluaran 2000 makanya namanya JT2000, dinamakan JT karena itu singkatan dari Jontan. Jontan itu adalah anak dari Cicit Tan Tok Seng, seorang filantropis asal Singapura yang pernah membantu ayah dalam ekspedisi ke hutan. Pan Jihu alias Jontan juga banyak membantu praktisi-praktisi di dunia tanaman hias secara umum ya, di Singapura dan Asia Tenggara, bahkan di luar negeri juga yang ingin melakukan penelitian. Ya, lalu selanjutnya ya. Ini adalah aglonema Astuti. Astuti adalah nama dari mertua Pagrek, seorang pengepul tembakau yang mendukung keputusan Pagrek berwira swasta dan membantu mengirimkan tenaga kerja dari kampung halaman Ibu Indriani Kusudiarjo, ibu saya, di Jawa Tengah. Jadi meskipun lokasi greenhouse kami saat ini Salaka Breeding Garden lokasinya di Bogor, kami memiliki tenaga kerja dari Jawa Tengah adalah alasannya untuk menghormati juga dulu bahwa kami memang memiliki darah dari tanah yang berada di Kabupaten Tegal. Jadi kami berasal, salah satu leluhur kami berasal dari Kabupaten Tegal. Selanjutnya. Ya, Harlequin ini tadi pernah saya ungkapkan yang pernah dimenangkan pada tahun 2006 dengan harganya 660 juta. Mungkin ingin lihat ikannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi dulu dimenangkan oleh Pak Heri Setiawan. Mungkin penasaran tanaman seharga 660 juta itu seperti apa? Seperti ini, tapi pada waktu itu bentuknya rumpun ya, bentuknya rumpun. Jadi rumpun dengan waktu itu 66 daun. Jadi ya memang waktu itu seolah-olah jadinya kalau kita hitung per daunnya, harga per daunnya 10 juta. Ya, oke. Selanjutnya. Nah,
Aglaonema rotunum ini adalah garam dapur dalam persilangan. Jadi Aglaonema rotunum ini dijuluki sebagai pemberi warna merah dan pejantan tangguh karena serbuknya digunakan untuk menghamili banyak wanita. Kurang lebih seperti itu. Supaya mudah ditangkap kan harus ada guyon sedikit ya. Jadi mengapa Aglaonema rotunum itu istimewa? Karena dibandingkan aglaonema lainnya, misalkan kita bilang Aglaonema commutatum atau Coccinquensis atau Vitatum dan lain-lain, hanya Aglaonema rotunum sajalah yang membawa warna merah. Jadi memang ini adalah garam dapur persilangan di hibrida merah khas Salaka Breeding Garden. Nah, umumnya digunakan sebagai jantan, diambil polanya saja, tetapi ada pada kasus-kasus tertentu dapat digunakan sebagai betina. Nanti saya jelaskan di belakang ada videonya. Lalu Aglaonema rotunum ini mudah busuk, gampang mati. Tapi kalau dia matinya sesudah menghamili banyak wanita, malah saya senang. Terima kasih Tuhan kalau Aglaonema rotunum matinya sesudah menghamili banyak wanita. Tapi jangan sampai sebelum dia pernah ngeluarin polen aja dia udah mati. Aduh, kalau kayak gitu sia-sia, cuma ganteng aja tapi habis itu mati gitu tanpa menghamili banyak wanita. Ya, habitat aslinya ini ada di Sumatera bagian utara, ada di Provinsi Sumut dan juga di Provinsi Aceh. Bisa dikultivasi ex situ, tapi memang sangat rentan terhadap penyakit ya. Jadi itu juga suatu tantangan tersendiri untuk memelihara rotunum. Kita lihat rotunum itu sendiri juga coraknya macam-macam ya. Ada yang mini seperti yang di telapak tangan itu, lalu juga ada yang garis-garisnya terlihat sangat pekat sampai di bawah daun itu sampai merah banget. Jadi ada yang juga nanti daunnya bentuknya lebih bulat mangkok, ada yang lebih panjang, lancet. Ya nanti kita bisa pilih untuk dijadikan materi dalam persilangan. Selanjutnya. Ya, ini adalah Aglaonema commutatum var tricolor. Ini tetua betina yang paling umum digunakan Salaka Breeding Garden karena ini memberikan corak batik. Nah, asalnya dari Filipina. Kalau Aglaonema commutatum asalnya dari Filipina, makanya tadi ada terima kasih kepada Ibu Adelia Aniles yang telah membantu mencarikan Aglaonema commutatum di Filipina juga. Jadi memang sebagai pemberi corak batik, tentulah Aglaonema commutatum itu sangat berjasa. Jadi ibaratnya rumah kami di Bogor itu seperti biro jodoh antara cowok dari Sumut dan Aceh dengan cewek dari Filipina. Dijodohkan di rumah kami gitu. Sekarang paksa oleh manusia. Lalu kita lihat mengapa Aglaonema commutatum var tricolor itu digunakan sebagai indukan betina umumnya karena dia jauh lebih tahan banting daripada Aglaonema rotunum. Karena pada masa seed development biasanya dia cukup mampu bertahan tanpa tumbang sehingga kita pada akhirnya bisa panen biji sesudah 6-8 bulan dari sebuah penyerbukan yang berhasil. Oke, selanjutnya. Ya, inilah langkah-langkah menjadi seorang breeder Aglaonema. Pertama, pilih dan kumpulkan populasi tanaman yang akan digunakan sebagai indukan. Tadi sudah disebutkan ya, ada Aglaonema rotunum dan Aglaonema commutatum var tricolor. Lalu yang selanjutnya, observasi ketepatan waktu antara mekarnya bunga betina dan bunga jantan. Karena bunga pada Aglaonema itu kan dia modelnya kan dia hermaprodit. Di bawahnya itu adalah putih yang bersifat jadi putih kan dia karena bunganya bersifat protogynous, jadi betina itu fase betina datang duluan. Sesudah itu baru nanti masuk ke fase jantan yang mana keluar serbuknya belakangan. Nah berarti kalau kita melihat sifat dari Aglaonema yang seperti ini, untuk mencocokkan waktu antesis kita harus punya banyak indukan. Memang mau tidak mau kita harus menyediakan ruangan untuk menyediakan kecocokan mekarnya bunga. Jadi ketika kita punya bunga betina yang reseptif, pada waktu itu harus kita udah punya di kuasnya, kita harus udah punya Aglaonema rotunum ya. Bagaimana mencocokkan ini bila tidak memiliki banyak indukan?
Nah, oleh karena itu memang kita harus menyediakan tempat untuk banyak indukan, yang mana ini menjadi salah satu kendala kalau orang tinggalnya di kota besar. Nggak bisa, bukan nggak bisa, bisa sih, tapi maksudnya lebih memungkinkan kalau orangnya tinggal di agak pinggiran kota sehingga memiliki lahan yang lebih luas. Di tempat kami di Bogor masih bisa sedikit lebih luas. Ketinggiannya kami 290 meter di atas laut kalau misalkan ada yang tertarik untuk tahu. Nah, otomatis dengan kita menyediakan tempat untuk indukan tanaman, kita kekurangan tempat untuk berjualan. Jadi kan ada yang dikorbankan karena lapak kita jadi nggak bisa luas untuk berjualan karena ada lapak untuk dalam tanda kutip penelitian, yaitu kegiatan persilangan tersebut. Nah, nomor 3, dengan menggunakan kuas, oleskan pollen segar, harus segar ya, dari bagian atas spadi ke putik dari tanaman yang dijodohkan, yang dipilih sebagai jodohnya. Pada waktu itu jodohnya, betinanya harus pada tahap reseptif, sehingga harapannya nanti bakalan jadi. Dan juga jangan lupa dilabel supaya nanti ingat itu program persilangannya tentang apa. Dan juga sungkuplah dengan plastik untuk menjaga kelembapan supaya putiknya tidak kering. Lalu selanjutnya, kalau sudah berhasil menjadi buah yang bernas, semailah dan kemudian lakukan seleksi progeny. Artinya sesudah jadi buah kan dikupas, terus bijinya disemai. Lalu ketika sudah disemai, nanti ketika muncul daun, udah misalkan kan udah berkecamah nih, germinasi, muncullah daun. Tapi kalau baru satu daun kita belum bisa memutuskan itu sebenarnya cantik atau enggak. Kita masih tunggu sampai lebih besar lagi. Pertamanya pas juvenile dulu kita lihat, lalu kita putuskan, oke, ini bisa masuk ke tahap perbanyakan massal. Jadi kita bikin klonnya yang serupa dalam jumlah yang cukup banyak, disesuaikan dengan target keinginan kita mau menyediakan berapa banyak jumlah klon tersebut. Oke, selanjutnya. Ya, perjalanan dari penyerbukan aglonema sampai menjadi paket tanaman end product. Ini panjang ya, dari antara teori dan kenyataan. Kadang-kadang di teori kayaknya mudah dan singkat, tapi di kenyataan kok kayaknya malahan bisa jadi puluhan tahun. Kita lihat dan kita hitung bareng-bareng ya. Pertama kan tadi kalau mau melakukan persilangan, kita tempelkan serbuk sari di atas putik, cukup dengan plastik untuk menjaga kelembapan. Nah, harapannya berhasil kan? Karena kan tidak selalu berhasil, tapi harapannya berhasil. Pertama kali coba, harapannya berhasil, tapi biasanya nggak begitu di kenyataannya. Kita ini berangan-angan, seandainya berhasil. Nah, proses pembentukan biji terjadi selama 6-8 bulan semenjak penyerbukan. Nah, berarti kita udah dapat nih waktu 6-8 bulan. Taruhlah kita itu yang 8 bulannya ya. Biji disemai dan dibesarkan, 1 tahun dibutuhkan untuk melihat tanaman menjadi remaja. Kemudian untuk menjadikannya berumput ditambahkan lagi, kalau mau dijadikan berumput tambahkan lagi setahun. Berarti tadi udah 8 bulan, yang tadi kita hitung 8 bulan kayak 1 tahun aja biar gampang. 1 tahun, 1 tahun, terus 1 tahun lagi, berarti udah jadi rumpun ya. Nah, kalau udah jadi rumpun berisi ada tanaman yang ibaratnya ada anakan di samping-samping induk utama, kita udah bisa mulai lepas tuh. Lepas maksudnya lepas anakan dari induk utamanya, lalu kita perbanyak dengan cara manual. Bisa nanti kalau mau cepat dengan kita rajang batang, terus nanti dengan cara masing-masing, ada yang cara dengan pakai hormon dan lain-lain, itu terserah masing-masing. Harapannya dalam 2 tahun dari mulai masuk ke perbanyakan massal tersebut, kita bisa mengeluarkan paketan tergantung dari kecepatan tanaman hibridnya itu sendiri, berapa lama dia, ada yang modelnya agak lama tumbuhnya, ada yang agak cepat tumbuhnya, tergantung dari hibridnya itu sendiri sifatnya seperti apa. Jadi total kalau kita hitung tadi 5 tahun, betul nggak? Ya kan? 6-8 bulan, kita ambil 8 bulannya supaya gampang hitungnya, kita hitung 1 tahun. Satu tadi. Dari biji disemai dan dibesarkan, 1 tahun dibutuhkan untuk melihat tanaman remaja, juvenile. 2. Lalu untuk menjadikan dia sebagai rumput, 3. Lalu dari 3 tahun tersebut kita udah mau masuk ke perbanyakan massal nih. Kita bikin paketan, taruhlah untuk membuat paketan tanpa kultur jaringan, paketan yang sedikit ya.
bisa tambahin 2 tahun, berarti 5 tahun saja ya. Kedengarannya gampang, sangat cepat, 5 tahun saja. Tapi ternyata yang terjadi adalah Pak Greg berhasil mengeluarkan paketan itu di tahun Golden Hope ya, yang pertama kali berupa paketan. Itu kan tahun 2020 ya. Iya 2020 betul. Tahun 2020 pertama kalinya keluar Golden Home dalam bentuk paketan, karena dulunya kan jualan tanaman hanya satuan-satuan saja. Kalau tahun 2020 keluarnya Golden Home dibandingkan dengan tahun beliau keluar dari LIPI, berhenti dari pekerjaan tetap, mengorbankan segala-galanya untuk mengejar mimpi, berarti berapa puluh tahun berlalu sampai beliau mencapai keinginan tersebut. Sesaat sebelum beliau meninggal berarti dari tahun 83 ketika keluar dari pekerjaan tetap di LIPI sampai 2020 pertama kali keluar Golden Hope. Sebentar saya sambil itu 37 tahun berlalu ya. 37 tahun berlalu dan tercapai cita-cita semenjak meninggalkan segala-galanya pekerjaan tetap demi mengejar mimpi. Tercapai di tahun 2020, meninggal pada usia meninggal pada tahun 2023. Berarti sesaat sebelum beliau meninggal, beliau berhasil mencapai cita-citanya. Terima kasih Tuhan. Ya, selanjutnya. Ya, ini tadi saya sebutkan tentang penyerbukan supaya dapat jelas melihat proses penyerbukan, karena tadi kan kata-kata terlalu panjang, tapi kalau visual sudah menjelaskan segalanya. Saya sediakan contoh penyerbukan dan ini akan menjawab pertanyaan, apakah penyerbukan sebaiknya dilakukan pada malam hari atau pagi hari? Dua-duanya bisa berhasil. Silakan sesuaikan dengan gaya masing-masing breeder. Boleh diputar yang penyerbukan malam dulu yang kiri. Yang kiri atas. Oh, ya udah kalau gitu yang bawah dulu karena itu di komputernya begitu. Yang bawah itu penyerbukan pagi ya. Itu diambil serbuknya dikuas. Nah, terus dioleskan di putih. Ya, lalu selanjutnya nanti disumpuk untuk menjaga kelembapan. Jangan lupa dilabel supaya ingat program persilangannya, karena kan banyak nantinya kita lakukan program supaya ingat. Lalu selanjutnya kita lihat yang kanan bawah dulu Pak. Kalau bisa kanan bawah dulu lihat, nah itu betul ya, kanan bawah itu lihat buahnya udah bisa dipanen yang kanan bawah. Oke, berarti berhasil ya, penyerbukan pagi berhasil. Bagaimana dengan penyerbukan malam? Nah, penyerbukan malam sebelum pagi tersebut artinya apa? Artinya serbuknya lebih segar tentunya. Kita lihat. Boleh diputar yang video kiri atas. Itu Aglaonema rotundum, kita ambil serbuknya. Jadi kalau malam hari pada umumnya kalau di tempat saya di Bogor pada pukul 23.00, nggak 00 persis, maksudnya jam 11 malam kurang lebih kita tarik garis average-nya. Trennya sih pada jam segitu di tempat saya yang ketinggiannya 290 meter dari atas laut, Aglaonema rotundum mengeluarkan serbuk bila hari tidak panas. Kalau hari sedang panas kadang-kadang tidak keluar sama sekali, jadi harus ditunggu sampai keluar. Idealnya sih kalau hari ya sejuk-sejuk aja jam 11 malam sudah keluar. Di tempat lain lebih sejuk, mungkin agak beda sedikit, bisa lebih cepat sedikit dari itu. Intinya adalah penggunaan serbuk segar tentu lebih baik daripada serbuk yang lebih laput, karena
dari serbuk itu sendiri kita lihat nantinya banyak sekali kalau kelamaan bisa berjamur. Ada miselium dari fungi di situ. Ya, jadi memang penggunaan serbuk yang segar adalah yang terbaik. Jadi kalau pada malam hari kita sudah tahu jodohnya yang mana, ya gunakan saja langsung karena serbuknya segar, langsung tembak. Ya seperti biasa tadi kan serbuk dioleskan di putik dengan menggunakan kuas, lalu sungkup dengan plastik, lalu juga jangan lupa diopel. Oh ya, itu kalau misalkan bunga itu bisa dirasa ya ketika dia memasuki tahap yang maksudnya ketika antesis bunga itu kita tuh bisa merasakan bunga itu kan ada spatnya alias seludangnya yang kalau agak mengembung tuh berarti udah bisa dikupas. Jadi kita kupas dulu tadi spatnya. Lalu kelihatan sekarang kan lebih jelas di bagian bawah itu ada putiknya. Nah itu kita serbuki dengan ya menggunakan kuas. Lalu kita nanti terakhirnya sungkup dengan plastik untuk menjaga kelembapan putik supaya putiknya tidak kering agar tingkat keberhasilan lebih tinggi. Lalu pada akhirnya kita labelkan supaya nanti kita tahu itu program persilangan yang mana. Karena kan banyak sekali kita melakukan macam-macam. Nah seperti itu ya sungkup. Nah lalu terakhirnya diberi label. Oke, nah kita lihat malam hari berhasil atau tidak. Sekarang kita putar video yang kanan, seat development yang kanan atas. Yang itu tadi ya, kanan atas. Ya itu ya. Coba diputar yang itu. Yang bukan mbak, yang itu ya. Ya itu ya. Itu ya kita lihat ya udah hampir. Ini soalnya video yang paling baru kemarin saya bikin videonya karena itu menjelang merah ya. Saya pikir tadi itu menjelang merah. Itu kita teman yang sama ya. Nanti bisa dicocokin daunnya kalau mau lihat lagi videonya. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya ini yang pertanyaan sering diajukan. Dapatkah Aglaonema rotundum digunakan sebagai induk betina atau seed parent? Jawabannya iya, selama tidak tumbang sebelum panen infructescensnya. Ya, maaf. Oh. Ya, kita bisa lihat sekarang dari contoh persilangan yang menggunakan Aglaonema rotundum sebagai betina dan di sini kita menggunakan sebagai jantannya kita pakai lipstick putih dari negeri Siam, negeri tetangga. Kalau di Indonesia yang daun lebar seperti ini lipstick putih disebutnya komet. Oke, kita lihat, kita putar video paling kiri. Oh ya udah kalau gitu. Ini karena dari sistem terputarnya dari kanan dulu, kita lihat mengapa itu pakai waktu jadi itu ya. Itu ada bijinya bernas. Ya. Jadi kebalikannya kita flashback ya, karena itu secara sistem tadi katanya nggak bisa memutar ke sana. Ya itu kita lihat, bentar ya. Maaf ya, video amatir jadi begini. Nah itu bernas ya, kita lihat ya, itu ada isinya. Nah itu ya, ada isinya, artinya bernas. Nah sekarang kita flashback mundur. Nah ini kita lihat dia itu tumbang. Jadi rotundumnya ini pada waktu masa dia lagi seed development dia tuh tumbang sebenarnya, tapi belum betul-betul mati. Jadi syukurlah kita masih bisa panen bijinya. Itu kan bisa panen bijinya, itu yang biji yang merah itu ya. Itu maksud buahnya yang merah itu, isinya berbiji. Nah, ini waktu proses persilangannya. Jadi kita flashback ya. Jadi maksudnya, ntar ya kita lihat. Jadi maksudnya, belum dong itu sampai beres dulu yang paling kiri. Video paling kiri yang tadi ya. Ya.
diambil dari lipstik putih dari negeri Siam yang dinamakan Komet di Indonesia, lipstik putih daun lebar. Nah, kita ambil serbuknya. Ya, dengan menggunakan kuas, ambil serbuknya perlahan-lahan. Oke. Ya, lalu itu dijodohkan dengan rotundum. Nah, nanti terakhir bisa dicocokin nih coraknya sama kok. Nanti bisa lihat lebih. Rotundum yang sama. Maksudnya kalau ada bentuk yang rotundum yang lain nanti kita bisa cocokkan. Kan bisa kelihatan di bagian daun yang ada tangkai bunganya. Kalau di sini daun yang ada tangkai bunganya waktu menyerbuki ada di bagian yang itu, terus begitu yang ketika jadi kan udah tumbuh daun baru, yang itu jadi yang itu, tapi udah mulai agak udah garis-garisnya. Tapi kalau kita cocokin daun itu adalah daun itu, artinya dia adalah tanaman yang sama yang waktu diserbuki akhirnya jadi buah. Lalu untunglah sempat panen buah sebelum tewas alias tumbang, lalu disemai pada akhirnya. Jadi harapannya kalau nggak mati di tengah jalan. Oke, slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Indonesia membutuhkan banyak pemulia, namun mengapa jumlah pemulia itu sedikit? Karena masyarakat pada umumnya berhitung murni secara komersial dan menganggap waktu yang diinvestasikan dalam pemuliaan terlalu lama. Jadi yang dibutuhkan adalah keikhlasan memang dan hobi yang tinggi sekali. Biasanya orang yang berbisnis lebih suka langsung cepat produksi, dalam hal ini propagasi barang yang sudah jadi, yang ada di pasar. Nah, karena sudah bisa dihitung pemasukan yang dapat berapa, untungnya dapat berapa. Oleh karena itu, jarang yang mau mengambil keputusan meninggalkan segala-galanya demi mengejar mimpi menjadi pemulia yang berhasil mengeluarkan paketan, karena memang lama kalau bisa sampai 1 hari mengeluarkan paketan perlahan-lahan ya. Oke. Lalu selanjutnya, breeder itu berorientasi pada rilis produk baru, bukan pada perbanyakan produk lama yang dapat memakan tempat untuk riset produk baru. Jadi makanya kenapa di tempatnya breeder sudah sulit menemukan tanaman-tanaman hibrida yang lama. Tadi kami sempat mendengar tentang presentasi Aglonema Park, yang mana juga waktu pembukaannya kami datang. Kami sangat senang dengan adanya Aglonema Park. Kami masih bisa melihat hibrida-hibrida lama, karena tidak mungkin kami menyimpan itu semua di tempat kami lagi. Jadi kami butuh bantuan dari para pegiat tanaman hias lainnya. Terima kasih Aglonema Park. Semua peran dalam industri florikultura adalah baik. Pemain tanaman hias itu kan ada pemulia, ada kolektor, makelar, trader, ekspor-impor, lalu juga petani yang memperbanyak, pemilik taman wisata tanaman hias, dan juga peserta kontes. Semuanya berjasa. Makelar saya cinta banget, cinta mati karena membantu. Terima kasih ya, jadi kita bisa jualan di belakang layar. Terima kasih. Lalu juga ada yang peserta kontes juga sangat membantu, karena tadi kalau misalkan Pride of Sumatera tidak pernah dibawa oleh Dr. Purbo ke Haarlemmermeer Belanda, tentu mungkin Aglonema tidak seperti sekarang. Jadi jasa Dr. Purbo memang begitu besar. Oke, selanjutnya. Nah, ini filosofi 3 tolak ukur dalam pengambilan keputusan, filosofi purba trimatra.
desa kala patra. Jadi artinya desa itu tempat kita berada. Untuk menjadi breeder kita pilih tempat yang tenang dan cukup maksudnya dari sisi luas dan lain-lain untuk mengakomodir persilangan. Juga untuk tempat kami di Bogor masih lumayan sejuk. Lalu kalau waktu kita berada, kita harus mengorbankan waktu dan juga memilih yang satu dan melepaskan yang lain. Lalu patra situasi kita berada, anggota keluarga tidak menentang. Seandainya dulu waktu papa berhenti dari kantor ditentang oleh ibu saya, tentu tidak jadi juga. Jadi itu semua saling mendukung. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Trial and error bersifat wajib dan tidak dapat ditiadakan. Tidak bisa ada yang bisa mensubstitusi kegigihan. Jadi ketika kita masih tetap bertahan, kita harus tanyakan kepada diri sendiri, mengapa kita mengerjakan itu? Kalau kita temukan alasan pribadi yang kuat, kegagalan dapat dikompensasi dengan alasan Anda melakukannya, alasan kita melakukannya. Ya, jadi kita terima sebagai bagian dari rutinitas kita. Lalu juga keberhasilan itu sifatnya pelan-pelan, bukan sesuatu yang bersifat straightforward. Apa yang ada di atas kertas dibandingkan dengan kenyataan, biasanya lebih lama yang terjadi di kenyataan daripada yang ada di atas kertas. Oke, selanjutnya. Nah, find your own why. Carilah mengapa kamu senang melakukan persilangan. Karena kamu mendapatkan ketenangan jiwa dalam hobi tersebut. Jadi, mengapa kita melakukan? Mungkin kita merasa menemukan ketenangan hati, bisa kita hubungkan dengan perasaan-perasaan kita yang kita dapatkan ketika menyilang. Mungkin seperti orang kalau yang hobi memancing, ketika kail yang tergigit ikan, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dapat dinilai dengan apapun, sehingga dia rela memancing berjam-jam untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ya, ini makam ayah saya di San Diego Hills. Beliau sudah berpulang pada tanggal pada 4 November 2023. Apabila ada yang ingin melakukan siaran makam, beliau berada di sana bersama dengan oma dan opa saya dari keluarga Kusubiarjo. Ya, selanjutnya. Ini adalah Aglonema Park yang tadi sebelumnya diceritakan oleh Pak Agus Kolik. Nah, kami sangat terbantu dengan adanya Aglonema Park karena Aglonema Park dapat menampung semua hibrida-hibrida lama yang tidak dapat kami tampung lagi karena kami memerlukan ruangan untuk riset di tempat kami sendiri di Bogor. Terima kasih Aglonema Park, semoga sukses selalu. Selanjutnya, nah, Aglonema ini kan sudah menjadi Khazanah Nusantara. Jadi saya pikir bisa juga nanti kita kalau mau yang unik-unik, kita masukkan daun bercorak batik di dalam batik itu sendiri, yaitu misalkan motif batik kaung. Nah, jadi kita masukkan gambar daunnya ke dalam bentuk yang seperti kembang empat itu yang ada titiknya di tengah itu, kita isi dengan gambar dari daun-daun aglonema. Jadi nanti bisa dijadikan corak baru dalam dunia fashion. Dan gampang juga kan ini maksudnya yang bisa di dalam oval-ovalnya kaumnya itu. Oke, selanjutnya. Teruslah berkarya. Intinya lakukanlah terus 3S. Serbuki, semai, seleksi. Serbuki, semai, seleksi. Sampai kita sendiri tutup usia. Nah, jadi memang kita lihat ya sekarang ini kita model penjualannya adalah 2 bulan sebelum eksekusi peluncuran paket kita umumkan kepada resellers. Jadi nanti selanjutnya kalau misalkan ada acara, misalkan kami mau merilis sesuatu, kami bilang 2 bulan sebelum rilis barang baru tersebut di komunitas Aglonema sendiri yang sudah terbentuk di Indonesia. Nah, nantinya memang kami mengandalkan resellers dalam penjualan supaya kami bisa fokus nanti dalam setiap tahun harapannya kami selalu mengeluarkan produk baru Aglonema. Ya,
waktunya sudah habis, jadi mungkin karena terlalu panjang presentasinya, jadi terima kasih Pak Greg, meskipun Pak Greg sudah berpulang, ritme hidup di Salaka Breeding Garden tetap berjalan seperti biasa. Juga memang semoga industri tanaman hias Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Oke, boleh kita beri tepuk tangan buat Mbak Mia. Luar biasa sekali ya, presentasinya begitu panjang dan juga sangat insightful. Dan mungkin kami perwakilan dari Plowey ingin mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak